pagi. Kita akan belajar tentang sistem AC ya. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan belajar tentang pemeriksaan dan perbaikan sistem AC. Tapi hari ini kita dibatasi hanya menggunakan diskusi saja. Untuk prakteknya kita akan melakukan di pertemuan yang kedua besok. Maka silakan untuk yang pertemuan berikutnya dan memakai seragam dan juga safety shoes. Ya, paham ya? Baik, sebelum kita mulai dengan hari ini, kami minta bantuan untuk lapasnya mau dibuka terlebih. Untuk melaksanakan doa, marilah kita doa menurut masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Terima kasih untuk ketua kelas. Saya minta bantuan untuk juga ketua kelas mempresensi atau mengecek teman-temannya kira-kira ada yang nggak masuk atau tidak. Ya. Nihil Pak. Nihil ya? Ada semua ya? Ya. Terima kasih, hari ini semangat semua, tepuk tangan dulu. Sip. Baik. Baik, kita akan masuk ke materi ya. Namun sebelumnya, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang indikator pencapaian kompetensi. Ini yang akan Anda capai di pertemuan kita di materi sistem AC ini. Yang pertama di ranah pengetahuan, hari ini yang akan kita capai adalah Anda bisa memerinci langkah pemeriksaan pada sistem AC. Lalu yang kedua adalah setelah bisa memeriksa, Anda bisa mendeteksi kerusakan yang terjadi pada sistem AC. Ya, ini untuk yang pengetahuan hari ini kita lakukan. Untuk keterampilannya di pertemuan berikutnya Anda harus sudah bisa melakukan pemeriksaan pada sistem AC dan juga setelah memeriksa menemukan kerusakan lalu melakukan perbaikan kerusakan di sistem AC. Ini yang akan kita pelajari di materi sistem AC ini. Paham ya? Baik. Tujuannya yang pertama adalah dengan video yang akan saya tampilkan nanti Anda bisa memerinci langkah pemeriksaan pada sistem AC dengan benar, dengan cara yang benar. Lalu yang kedua, nanti dengan model problem based learning, nanti saya berikan video studi kasus, ya, dan nanti dengan menggunakan diskusi, Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda dalam kelompok, Anda bisa menemukan atau mendeteksi kerusakan yang terjadi pada sistem AC yang ada pada video nanti. Lalu yang ketiga, sama dengan problem based learning nanti, tapi menggunakan media yang berbeda. Kita menggunakan media real atau unit mobil, ya, yang sudah dilengkapi dengan sistem AC. Anda bisa memeriksa kerusakan-kerusakan pada sistem AC. Dan terakhir, setelah Anda bisa memeriksa, bisa menemukan kerusakannya apa, Anda harus bisa melakukan perbaikan dan juga nanti melakukan pengujian kinerja dengan benar dan aman. Kenapa harus aman? Karena sistem AC ini berhubungan juga dengan lingkungan. Ya. AC ini menggunakan bahan apa? Namanya bahan apa? Freon ya. Nah, freon ini sebenarnya kalau sampai bocor dan mengkontaminasi udara luar, itu pada jangka waktu yang panjang itu bisa mengakibatkan lapisan ozon menjadi menipis. Maka ketika melakukan praktek AC ini harapannya itu Anda bisa melakukan perbaikan namun juga dengan cara yang aman, itu harapannya. Ya, itu. Nah, lalu hari ini kita mempelajari sistem AC ini, harapannya juga setelah Anda bisa menguasai materi ini, ketika Anda sudah lulus dari sini, itu bisa berwirausaha, memiliki bengkel sendiri, ya, bengkel servis sistem AC. Itu harapan saya. Karena apa? Bengkel sistem AC ini tidak butuh modal yang besar, tidak sebesar bengkel-bengkel umum, ya. Karena spesialis, maka dia hanya membutuhkan modal yang kecil. Maka harapan saya ketika Anda bisa menguasai ini, ya, besok ketika sudah lulus itu Anda bisa mendirikan bengkel sistem AC sendiri. Ya, gitu ya.
Baik, semoga nanti bisa terwujud semuanya. Nah, kita masuk ke materi. Sudah pernah mendengar AC ya? Sistem AC pernah mendengar ya? Sudah pernah menggunakan? Sudah pernah menggunakan. Nah, kira-kira fungsinya apa? Kalau sudah pernah melihat, sudah pernah menggunakan, harusnya sudah tahu fungsinya ya. Nah, fungsinya kira-kira apa? Mengatur suhu ruangan. Mengatur suhu ruangan. Apa yang diatur? Suhunya. Ya. Ada jawaban yang lain? Penyamaan suhu di luar sama di dalam ruangan. Menyamakan suhu di luar dan di dalam ruangan ya. Kalau dalam hal ini ya mobil berarti di luar dan di dalam itu disamakan. Disamakan ya, istilahnya disamakan. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Memurnikan udara. Memurnikan udara dari apa? Oksigen itu kan yang kita gunakan untuk bernapas. Apa yang dinormalkan namanya? CO2. Dari debu, kotoran. Debu, kotoran yang ada di mana? Di dalam ruangan ya, dalam ruangan. Baik, semua jawaban tadi tidak ada yang keliru. Tepuk tangan semuanya. Tidak ada yang keliru. Karena apa? Ya karena itu semua yang Anda sebutkan tadi adalah fungsi dari AC. Mendinginkan, menyamakan suhu, lalu memurnikan udara tadi ya. Ada semua mas. Jadi fungsinya itu tidak hanya supaya dingin, tidak. Tapi ternyata fungsinya banyak. Ya, kita coba bahas satu persatu. Fungsinya apa? Yang pertama adalah mengontrol temperatur ya. Tadi seperti kata Mas Andi tadi, katanya untuk mendinginkan udara. Pada saat apa? Pada saat panas. Pada saat panas jelas. Kalau sudah dingin, kok didinginkan? Beku mas ya kan? Di daerah kutub sana nggak ada yang pakai AC karena sudah dingin udaranya. Tapi kalau di daerah kita yang tropis ini kan suhunya panas, maka sangat dibutuhkan itu mas. AC itu sangat dibutuhkan. Apalagi di daerah Afrika ya, yang panas sekali pasti butuh AC. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mengontrol sirkulasi udara bersih. Di dalam mobil itu kan kalau ditutup semua kacanya, kalau pas dinyalakan AC-nya kan ditutup semua kacanya. Nah, kalau tidak ada udara yang bersih yang masuk, maka penumpangnya mati semua karena kehabisan oksigen. Maka fungsi AC ini sebenarnya juga menciptakan oksigen baru. Jadi walaupun semua ditutup kacanya, tetap penumpang di dalam mobil bisa bernapas. Itu keunggulan dari AC. Jadi walaupun ditutup semua kacanya, pintunya rapat, kita masih bisa bernapas. Karena apa? Karena sistem AC itu bisa menghasilkan oksigen yang baru yang lebih segar lagi. Itu fungsinya. Lalu yang berikutnya ada mengontrol kelembaban. Ini biasanya digunakan pada saat apa? Hujan. Iya. Kenapa kok pas hujan? Agar tidak mengembun. Satu. Bisa mengembun nggak kira-kira kaca itu kalau pas hujan? Bisa ya. Kenapa kok bisa mengembun? Perbedaan suhu, betul. Betul sekali. Ya, di luar dan di dalam itu beda suhunya, maka yang suhunya lebih panas itu biasanya terjadi pengembunan gitu. Maka menggunakan AC ini bisa menyamakan suhu tadi. Yang di luar itu dingin, di dalam juga harus dingin. Kalau sudah sama suhunya maka tidak akan terjadi pengembunan. Betul. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Sip. Lalu berikutnya tadi jawabannya dari Mas David adalah memurnikan udara. Dari mana? Dari apa? Dari debu dan juga kotoran, ya. Karena apa? Di dalam sistem AC itu ada filternya yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Baik, bisa kita lanjutkan? Bisa? Baik, kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini. Ada siklus refrigeran, ada perubahan wujud refrigeran, ada studi kasus. Ini nanti isinya adalah video. Anda mengamati sebuah permasalahan dalam video itu, dan nanti pada akhirnya nanti Anda berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi tentang apa? Langkah pemeriksaan, perbaikan dan juga pengujiannya. Ya, yang kita lakukan di dalam sistem AC. Untuk sumber belajarnya Anda boleh mendownload ya. Ada e-book di situ, ada barcode di situ. Silakan Anda bisa scan barcode-nya, lalu bisa Anda download, dibaca-baca nanti boleh ya, dan gratis. Ya,
dan gratis. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah siklus refrigeran. Siklus itu apa tuh? Perputaran boleh. Apalagi aliran boleh. Apalagi? Sirkulasi. Iya, betul. Betul semua berjawabannya. Tidak ada yang salah. Memang itu yang disebut dengan siklus. Nah, kenapa kok bersirkulasi ya? Karena sistem AC ini adalah sistem yang tertutup. Ini tidak ada yang dibuang. Berbeda dengan ruang bakar ya, berbeda dengan mesin bakar. Mesin bakar itu ada yang dibuang dalam bentuk gas emisi. Tapi kalau di AC itu tidak ada yang dibuang. Ya, tidak ada yang dibuang. Semuanya bersirkulasi dan kembali lagi. Ya, mengalir dalam satu siklus yang sama. Ini. Nah, sebelum kita membahas ini, kita lihat dulu video berikut ini. Semoga nanti bisa memperjelas pemahaman. Menjelaskan tentang sistem refrigerasi pada musim dingin dan cara kerjanya, ya teman-teman. Nah, ini udah gambarnya teman-teman bisa lihat. Ini adalah sistem refrigerasi ya teman-teman. Oke, teman-teman sebelum masuk ke cara kerjanya, teman-teman harus mengetahui 4 komponen utama dalam sistem refrigerasi atau pendingin ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kompresor. Teman-teman lihat nih, kompresor dari kursor saya kompresor. Yang kedua adalah kondensor. Yang ketiga ada kapur ekspansi atau kapiler ya teman-teman. Yang terakhir adalah evaporator. Nah, oke teman-teman harus tahu dulu nih 4 komponen utamanya ya. Nah setelah itu teman-teman sudah mengetahui, sekarang kita bahas satu-satu, kita kupas ya. Mulai dari kompresor ya teman-teman. Nanti saya akan simulasikan juga ya teman-teman di video ini. Oke, pertama dari kompresor. Nah, kompresor ini dia berfungsi sebagai menekan si refrigeran ya teman-teman, atau freon ya, dengan beban kerja kompresi teman-teman. Ya, yang dimana tekanan tinggi dan temperatur tinggi, kemudian dia mengalir ke discharge ya. Dia mengalir ke discharge line ya, discharge line kondensor teman-teman ya. Teman-teman lihat ini alur simulasinya. Oke, teman-teman lihat nih. Nah ini masih berupa gas ya teman-teman. Jadi ini temperatur tinggi ya, sama temperatur gas yang tinggi teman-teman. Jadi high temperatur sama high pressure gas ya. Nah setelah dia mengalir ke discharge line-nya si kondensor ya. Nah kondensor itu kan dia berfungsi sebagai melepaskan kalor. Nah teman-teman lihat dia mengalir nih, berputar ya, saya melepaskan kalor dengan cara kondensasi ya, dengan dari udara luar teman-teman. Yaitu perubahan dari gas ke liquid teman-teman. Nah kemudian dari liquid lain dia membentuk kapur ekspansi. Teman lihat nih alurnya membentuk kapur ekspansi. Nah ini tuh masih tekanan tinggi teman-teman. Nah teman-teman lihat jadi di sini ini masih high temperatur sama high pressure liquid. Jadi temperatur tinggi liquid juga masih tinggi kondensor. Dia malah cepat ekspansi teman-teman, yaitu menurunkan tekanan refrigeran sehingga tekanan yang tadi tinggi dan temperatur tinggi ya teman-teman tidak tinggi jadi rendah lagi ya teman-teman. Jadi dia mengatur teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ini nih udah rendah nih teman-teman, udah beda warna teman-teman lihat ya. Ini tuh udah low temperatur sama low pressure liquid. Oke, dia mengalir untuk ke evaporator ya. Nah setelah tekanan dan temperatur sudah rendah ya, dia mengalir ke evaporator ya. Ini kan mengalir ke evaporator. Nanti dipanaskan oleh dalam ruangan sehingga terjadi evaporasi. Jadi kan baling-balingnya glore panik, sehingga terjadi evaporasi. Yaitu terjadi perubahan liquid yang menjadi gas. Ya, nah dari ini setelah itu kan gas yang telah menyerap panas ya akan menuju ke suction kompresor. Ini ke suction kompresor nih. Nah, teman-teman lihat tuh alirannya, seret, ya. Nah setelah itu kemudian akan dikompresi oleh kompresor. Nah ini dikompres terus kompresor ya, dan akan bekerja secara terus menerus seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi siklusnya itu seperti itu terus teman-teman. Jadi dari kompresor ini masih berupa gas teman-teman. Jadi high temperatur sama high pressure gas. Nah ini si kondensor ini nanti jadi high temperatur sama high pressure liquid ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh gambar di sebelah sini gitu, ini adalah keterangan ya teman-teman. Jadi ada warna merah tua sama merah muda ya. Kemudian di sini yang dari kapur ekspansi berupa liquid ya teman-teman. Oke. Nah jadi kesimpulannya itu apa sih? Nah kesimpulannya itu si kondensor itu ya, ini kondensor dia melepaskan kalor panas
Sedangkan si evaporator itu dia menyerap kalor. Oke, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itulah. Baik. Ini adalah siklusnya. Supaya lebih jelas lagi kita akan melihat. Nah, di dalam animasi ini sudah muncul sama ya seperti yang tadi. Ini ada apa? Evaporator. Ini ada apa? Katup ekspansi. Ini ada apa? Dilengkapi dengan apa? Extraven. Lalu ini apa? Kompresor. Lalu ini apa? Receiver atau dryer. Baik. Kita akan membahas ini langsung dalam 2 bab. Tadi apa? Yang kedua apa tadi? Perubahan wujud ya. Kita lihat perubahan wujudnya. Nah, ini ada warna merah, ada warna biru. Artinya apa? Yang merah ini berbentuk, yang biru berbentuk cairan. Berarti di dalam satu alat ini ada perubahan wujud dari apa? Menjadi apa? Menjadi cairan ya, menjadi cairan. Kok bisa berubah menjadi cairan? Padahal di sini gas, lalu di sini menjadi cair. Karena ada penurunan suhu. Baik, ada penurunan suhu ya. Penurunan suhu. Kalau diturunkan suhunya maka dia berubah menjadi cairan. Baik. Yang lain, ada siapa yang lain? Boleh menjawab, silakan. Pelepasan kalor. Kalau dilepas itu berarti sama dengan ada sebuah benda dibuang kalornya, dilepas kalornya, maka dia barangnya ini menjadi apa, yang tadinya panas menjadi apa? Dingin ya. Berarti sama nggak kira-kira dengan Mas Andi tadi? Sama ya, didinginkan karena ada penurunan suhu, didinginkan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mendinginkan? Extraven. Berarti tadi jawabannya Mas Dimas dengan Mas Andi apakah betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Nah. Jadi gampang ya dipahami ya. Karena ada pelepasan kalor, lalu suhunya menjadi turun, lalu berubah wujud dari gas menjadi cair. Ini perubahan wujud yang pertama. Perubahan wujud yang kedua kira-kira terjadi di mana? Katup ekspansi. Berarti di sini ya, sebelum masuk ke evaporator. Baik. Di sini ada expansion valve. Kira-kira dia bertugas mengubah wujud enggak? Dari apa ke apa? Cair menjadi gas ya, atau menjadi semprotan atau spray itu ya. Ya, ini di sini masih panas atau sudah dingin? Ini loh. Liquid masih tekanannya tinggi. Walaupun sudah didinginkan, dibuang kalornya, tetapi dia masih bertekanan tinggi dan juga sebenarnya suhunya masih di atas, masih di atas ambang batas dingin, karena yang disebut dengan dingin itu berarti di bawah suhu ruangan atau suhu sekitar. Ya, hanya dilepas kalornya saja supaya bisa berubah wujud menjadi cair. Nah, ketika masuk ke expansion valve ini baru terjadi perubahan wujud dan juga penurunan suhu yang sangat drastis. Kalau di sini tadi hanya mungkin dibuang sekitar 20 derajat Celcius yang dibuang. Tapi kalau di sini itu bisa lebih dari 20. Yang mengubah dari suhu yang tadinya masih agak panas, masih agak tinggi menjadi sangat dingin sekali, dan bentuknya dari liquid bisa berubah menjadi gas. Nah, yang mengalir ke evaporator ini adalah gas yang sudah dingin sekali. Berarti ada perubahan suhu di mana? Expansion valve. Dari apa ke apa? Liquid, cairan menjadi apa? Menjadi gas. Ya, jadi gas. Ini terjadi di sini. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya expansion valve rusak, apa yang terjadi pada sistem AC ini? Tidak dingin. Ya, tidak dingin. Berarti kita sudah menemukan satu sebenarnya ini ya, sumber kerusakannya. Di mana tadi? Expansion valve. Nah, apakah hanya satu itu dok faktornya? Apakah hanya satu saja ini? Tidak, pasti ada faktor yang lainnya. Nah, apa faktor yang lainnya?
ini sebagai tugas Anda nanti di mana? Di studi kasus. Ya, tapi saya sudah memberikan satu contoh kerusakan yang menyebabkan AC tidak dingin. Nanti yang lainnya Anda bisa mencari lagi. Kita pindah ke yang kedua. Ini ada hubungannya sebenarnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi sudah jelas, pasti ini juga tambah jelas lagi. Ini adalah perubahan wujud. Nah, ya, ini adalah perubahan wujud yang terjadi di kondensor. Kalau di evaporator nanti kita bahas lagi. Tapi ini kita lihat di kondensor. Kita lihat perumpamaan ya. Kenapa dia bisa berubah menjadi cair? Kapan dia berubah menjadi gas? Itu kita bisa lihat menggunakan grafik ini. Bagaimana caranya? Kita lihat tekanan yang keluar dari kompresor itu kira-kira sebesar berapa? 15 kg ya. Ya, 15 kg per cm persegi. Kita beri garis di sini yang merah ini. Wah. Dengan suhu 80 derajat Celcius. Kalau di titik ini, maka wujud dari freon itu adalah gas. Masih gas. Berarti masuk ke kondensor bentuknya masih apa? Masih gas. Ketika didinginkan, ketika dilepas kalornya, ketika didinginkan menggunakan kipas extra fan, maka suhunya kan turun kan? Menjadi berapa ini? 60 derajat Celcius. Turun 20 derajat ya. Maka dia berubah menjadi cairan dengan tekanan yang masih sama. Masih sama. Hanya didinginkan saja dia sudah berubah wujud. Ya kan? Ini ya. Nah, dari sini timbul pertanyaan. Kenapa kok sebuah sistem AC itu harus menggunakan freon? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Sebenarnya jawabannya ada di sini. Kalau Anda tahu, kalau Anda cermat mengamati di situ, pasti tahu. Kenapa alasannya kenapa kok sistem AC itu menggunakan freon, tidak menggunakan yang lain? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab, boleh. Perbedaan titik didihnya dengan apa? Perbedaannya dengan apa kira-kira? Dengan air. Air itu mendidih berapa derajat? 100 derajat. Berarti kalau sudah 100 derajat dia baru berubah menjadi uap. Ya, berarti paling tidak ada 100 derajat Celcius. Maka kalau Anda berada di pegunungan, di puncak gunung, kalau Anda memanasi air, itu tidak sampai, kalau Anda ukur menggunakan termometer tidak akan bisa sampai 100 derajat. Karena tekanan di atas lebih tinggi. Itu tidak bisa membuat air menjadi uap. Ya, terlalu sulit untuk membuat mendidih, air mendidih. Nah, namun berbeda dengan freon ini, hanya dengan sedikit saja panas yang diterima oleh freon, hanya sedikit saja diberi tekanan, maka terjadi perubahan wujud. Ingat, tadi berubah menjadi gas di titik berapa? 60 kan? Di titik 60 derajat itu dia berubah menjadi cair. Berarti di atas 60 derajat ya, tidak harus menunggu 100 derajat. Inilah alasannya kenapa kenapa kita menggunakan freon. Ya, yang dimaksud dengan Mas David tadi adalah titik didihnya. Berbeda Pak dengan air. Nah, ini perbedaannya. Ketika air itu harus sampai mencapai 100 derajat Celcius untuk mendidih, tapi kalau freon tidak perlu sampai 100, itu sudah berubah menjadi uap atau bisa menguap ya, bisa menguap. Baik, berarti titik didihnya lebih rendah kesimpulannya. Lalu yang kedua, apa kira-kira? Kenapa harus menggunakan freon? Boleh silakan, ada yang lain, jawaban yang lain. Kalau tadi titik didihnya lebih rendah, lebih cepat menguap Pak, ya. Titik uapnya ya. Ada jawaban yang lain? Tidak ada? Kira-kira kalau dibandingkan dengan air biasa, freon itu lebih gampang dingin atau tidak? Berarti apa kira-kira? Titik apanya? Titik bekunya. Titik bekunya lebih rendah daripada air.
Dengan sedikit perlakuan, dengan sedikit pendinginan, maka freon ini bisa berubah menjadi es. Ya, ini maka alasan kenapa AC menggunakan freon, tidak menggunakan air, ya toh? Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Kejadian ini dari gas menjadi cair terjadi di mana? Terjadi di mana? Di perangkat atau di alat yang mana? Di komponen yang mana? Silakan boleh menjawab yang lainnya. Kondensor atau bisa disebut dengan kondenser ya. Ada yang menyebut kondensor, ada yang menyebut kondenser, sama. Kondenser. Bedanya kalau di listrikan beda. Ya. Kondenser. Kenapa kok bisa berubah di situ? Ya. Nah, dibantu oleh ekstraven, betul. Berarti perubahan dari gas menjadi cairan ini terjadi di mana? Kondensor. Sekarang, kalau kondensor tidak bisa mengubah dari gas menjadi cairan, bisa dikatakan siklus atau kinerja sistem AC kira-kira baik tidak? Dua jawaban ya. Saya beri petunjuk ya. Dua jawaban sudah ditemukan. Yang lain nanti silakan dicari. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa di kondensor tidak bisa mendinginkan? Itu yang nanti Anda cari ketika berdiskusi. Ya, dua komponen itu sudah tidak normal lagi, mengalami kerusakan, maka sistem AC tidak bisa bekerja dengan baik. Itu intinya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Bisa saya lanjutkan ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sekarang Anda bertugas menjadi seorang detektif karena Anda harus memecahkan kasus ini. Nah, apa Pak kasusnya, Pak? Nah, sebelum saya memutarkan ini, silakan dibaca pertanyaan yang pertama. Baik, berarti video ini berisi tentang gejala abnormal pada apa? Sistem AC. Kita lihat bersama-sama ya. Mobil Toyota Innova tahun 2010. Pelanggan mengeluhkan untuk AC-nya tidak dingin ya. Mari kita cek konfirmasi gejalanya. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu ya. Ya, kita konfirmasi ke bagian AC-nya ya. Kita nyalakan. Ya, untuk hembusan angin hanya hembusan angin biasa ya, motor blower doang yang bekerja. Untuk AC-nya tidak bekerja. Ini ya, hembusan angin hanya motor blower doang yang bekerja, angin biasa. Ya. Apa gejalanya? AC tidak dingin. Yang keluar dari sini apa? Udara, hanya udara ya. Ya. Berarti kerusakannya adalah apa tadi? AC tidak dingin. Yang keluar hanya angin biasa. Nah, inilah kasus yang harus Anda pecahkan. Sekarang tugas Anda adalah bentuk kelompok. Ya, kita bentuk 4 kelompok. Nanti Mas Ketua kelas tolong saya minta bantuannya untuk membagi menjadi 4 kelompok. Lalu laksanakan diskusi bersama. Boleh mengamati dari trainer, boleh mengamati dari buku, boleh mengamati di internet. Ya, silakan Anda cari sebanyak-banyaknya informasi. Ya, kemungkinan apa yang terjadi atau kerusakan apa yang terjadi pada sistem AC dan bagaimana cara perbaikannya. Paham ya? Jadi gejala abnormal tadi apa? Sistem AC tidak dingin. Yang harus Anda cari adalah kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem AC yang mengakibatkan sistem AC tidak dingin. Dan yang terakhir adalah menentukan cara perbaikannya. Itu yang perlu Anda diskusikan hari ini. Paham? Ada pertanyaan untuk tugas ini? Belum ada? Baik, silakan ketua kelas membagi 4 kelompok. Lalu silakan Anda laksanakan diskusi dengan sebaik-baiknya. Saya harap hasilnya bisa maksimal. Dan nanti semua LKPD akan dikumpulkan setelah Anda mempresentasikan di depan.
Per kelompok ya. Baik, itu silakan ketua kelas membagi kelompok. Baik, silakan bisa langsung didiskusikan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Ya, silakan Anda bisa melakukan pengamatan di trainer AC dan juga di internet. Silakan, boleh. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Masih bisa ya? Ya. Apa yang ditemukan apa? Langkah pemeriksaan. Nah. Oh
Oh ya, kerusakan ya. Sudah ketemu dan juga dengan perbaikan ya. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Ya. Boleh melihat di buku manual, boleh menggunakan internet. Nanti silakan bisa dicari di YouTube juga kan, banyak sekali permasalahan di sistem AC ya. Bisa. Bisa. Baik, apakah sudah selesai semua? Ada yang belum selesai? Ya, sudah. Sudah selesai semua ya? Baik, terima kasih. Kita akan melakukan presentasi. Saya serahkan kepada Anda. Siapa yang kira-kira sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan? Ya, saya persilakan untuk ke depan menyampaikan hasil Anda diskusi, dan nanti silakan teman-teman yang lain itu menanggapi ya, dan juga bisa menanyakan kalau ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan kepada teman Anda yang tampil di depan. Begitu ya. Baik, silakan siapa kelompok yang mau maju duluan? Yang pertama kelompoknya Mas Sandi ya. Baik, terima kasih, silakan saya berikan waktu dan tempat untuk presentasi. Baik, kami akan coba mempresentasikan jika terjadinya sistem AC yang tidak dingin atau keluarnya hanya udara. Bisa terjadi penyebabnya adalah kebocoran pada selang dan sambungan. Cara pengecekan kebocoran, kita menggunakan air sabun. Pertama-tama kita kasih air sabun pada sambungan-sambungan atau selang. Apabila terjadi kebocoran, maka cek bautnya apakah kendur. Apabila baut kendur, maka harus dikencangkan. Setelah dipastikan baut pada sambungan sistem AC kencang, maka kita akan melakukan penambahan refrigeran atau freon. Untuk penambahannya bisa menggunakan tekanan rendah dan tekanan tinggi. Jika penambahan menggunakan tekanan rendah, maka posisi mobil dalam keadaan hidup. Dan jika menambahkan menggunakan tekanan tinggi dan berbentuk cair, freonnya bisa dalam kondisi mobil mati. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada yang kelompok lain yang mau menanyakan atau menanggapi dari jawaban dari kelompok 1, kelompoknya Mas Sandi. Silakan. Ya, boleh. Monggo silakan Mas Rizky. Mengisi freon pada posisi mobil on. Pada posisi on. Baik. Yo. Untuk mengisi freon dalam kondisi mobil on, maka kita menggunakannya menggunakan tekanan rendah. Kenapa kita menggunakan freon tekanan rendah? Karena jika kita menggunakan freon tekanan tinggi, maka refrigeran akan meledak karena tekanannya berbeda jauh. Ya, kita mengisi menggunakan tekanan rendah dan berbentuk gas. Jangan lupa pada saat akan diisi tabung freon, kita balik dulu, kita lakukan breathing agar udara itu tidak masuk ke sistem AC. Terima kasih. Sudah menjawab? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Adi dan juga Anda semua. Baik. Baik, konfirmasi ya tadi untuk hasil dari presentasi kelompok 1, kelompoknya Mas Andi itu sangat bagus, dan terima kasih juga untuk pertanyaan dari Mas Rizky. Terjawab ya pertanyaannya ya? Ya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk kelompok yang kedua. Tepuk tangan dulu. Kelompok yang kedua silakan maju. Kelompok yang
kedua? Kelompoknya Mas Rizky. Baik, boleh, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan kasus yang tadi ada di depan. Gejala abnormal yang terjadi pada sistem AC yang ditampilkan oleh video tersebut adalah AC tidak dingin dan cuma mengeluarkan udara atau angin. Kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem AC tersebut kurangnya freon dan kompresor melemah. Kompresor melemah ya, dan kurang freon. Baik, ada kemungkinan yang lain? Ekstravan yang melemah putarannya. Bisa. Ekstravan yang melemah putarannya ya. Mengakibatkan apa? Tidak turun suhu. Tidak turun suhunya. Baik. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Nanti kita lihat apakah betul. Nanti kita buktikan di belakang ya. Kita tampung lagi. Ada lagi yang lain? Teman yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 2 ada pertanyaan? Pak. Ya. Jika kompresor melemah, maka langkah yang perbaikannya bagaimana? Untuk cara memperbaiki kompresor yang lemah dengan menambahkan oli pada kompresor dan mengganti piston atau bearing yang sudah rusak. Terjawab ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dan juga yang teman kelompok lain yang bertanya. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan lagi untuk yang kelompok ke-3. Silakan. Kelompok 3, kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas David, silakan. Berapa orang? 2 orang. Ini kelompok yang kecil ya. Kelompok yang kecil, enggak apa-apa. Baik, silakan. Bagi teman-teman, kami akan meresponkan tentang video yang sudah ditampilkan di depan. Yang pertama, gejala abnormal yang terjadi pada sistem AC yang ditampilkan oleh video tersebut ialah AC tidak dingin. Kemungkinan kerusakan yang terjadi pada sistem AC tersebut selang bocor, freon kurang, ekstravan mati, dan abnormal dari kaptor ekspansi. Ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Boleh silakan. Kelompok 2 boleh bertanya. Belum ada ya? ya udah ada. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berikutnya terakhir kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang observasi mengenai langkah-langkah pemeriksaan dan spesifikasi sistem AC. Yang pertama itu pemeriksaan puli dan pemeriksaan fibel puli. Spesifikasinya itu jika ditarik dengan tegangan beban 10 kilo, spek kekendorannya itu 7 sampai 11 mili. Yang kedua itu pengecekan kebocoran dengan yang seperti disampaikan Mas Dimas tadi ya, menggunakan spon yang ada air sabunnya. Oh ya, itu yang terus setelah mengetahui kebocorannya tinggal dikencangkan lagi sambungan-sambungannya. Berikutnya ada lagi langkah pemeriksaan. Yang ketiga, memeriksa magnetic fluid. Perusahaannya ketika mesin hidup dan AC dinyalakan, magnetic fluid akan berbunyi klik.
Jika tidak berbunyi bisa terjadi relaynya putus biasanya. Ya. Ada lagi perusahaan yang lain, pemeriksaan yang lain? Apa yang diperiksa selain itu? Pemeriksaan pengecekan tekanan. Tekanan apa? Tekanan refrigeran. Menggunakan alat apa? Manometer atau manifold gauge ya, alatnya ya. Baik. Terus spesifikasinya yang tekanan tinggi 14,5 sampai 15 bar. Untuk yang tekanan rendah? Dan rendahnya 1,5 sampai 2 bar. Sampai 2 bar. Baik, berikutnya ada lagi pemeriksaan yang dilakukan? Untuk pengecekan siklis gas. Pengecekan siklis gas refrigeran harus terlihat mengalir dan tidak terdapat gelembung busa. Ya. Jadi ketika sistem AC itu dinyalakan, kita bisa melihat di dalam kaca, ya biasanya terletak di setelah dryer ya atau receiver itu ada kacanya, itu dilihat apakah yang mengalir itu hanya air atau ada gelembungnya atau ada busanya, ya itu. Kalau misalnya ada gelembungnya berarti bisa dikatakan sistem AC-nya tidak normal. Kenapa kok nggak normal? Nanti ada penjelasannya, ya itu. Yuk, ada lagi yang dicek lagi atau diperiksa lagi? Pengecekan extran fan. Extran fan harus berputar. Harus berputar pada saat apa? Sistem AC dinyalakan. Ya, harus bisa berputar extra fan-nya. Lalu berikutnya pengecekan switch AC. Jika diputar ke kiri maka AC akan semakin dingin. Jika diputar ke kanan AC akan semakin panas. Pengecekan switch blower. Semakin ke kanan blower akan semakin kencang. Selanjutnya ada pemeriksaan fuse atau sekring. Jika tidak putus itu 0 ohm hidup artinya. Jika OL atau tak terhingga artinya mati. Relay off itu tak terhingga atau OL. Jika on 0 ohm. Selanjutnya pembersihan filter AC. Jika sudah sobek harus diganti dengan filter baru atau membersihkan dengan cara disemprot dengan cairan. Tetapi tidak semua kendaraan terdapat filter AC. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, boleh silakan Mas David bertanya. Apa yang terjadi jika tekanan tinggi kurang dari spesifikasi yang dimanifold itu? Saya jawab ya. Baik, silakan. Yang Boleh. Pertama bisa jadi karena freon itu kurang banyak. Jadi tekanannya itu enggak maksimal, jadi enggak dingin. Yang kedua itu terjadi kebocoran pada saluran aliran AC. Ya. Terjawab Mas David. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan juga teman-teman yang lain. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ternyata dari hasil Anda diskusi, selain menemukan jawaban-jawaban yang ada di dalam LKPD, ternyata muncul juga pertanyaan-pertanyaan baru. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul ketika teman Anda mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang tadi menanyakan bagaimana kalau misalnya tekanannya kurang, bagaimana cara perbaikannya, bagaimana kalau misalnya extra fan tidak bekerja, hasilnya apa, dampaknya apa. Muncul dengan sendirinya. Jadi kalau kita bisa melakukan diskusi, ya, mencari permasalahan A, Anda akan menemukan permasalahan yang banyak, maka kerusakan yang bisa diperbaiki itu juga semakin banyak. Maka semakin optimal juga sebuah sistem yang kita perbaiki. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih. Nah, kita akan melihat kira-kira langkahnya apa saja. Yang pertama tadi disebutkan oleh kelompoknya Mas Bernard dan juga kelompoknya siapa tadi ya? Yang mengukur ketegangan tadi ya. Muncul di kelompoknya Mas Bernard. Cara pemeriksaannya, ya ini ya. Yang diperiksa pertama adalah apa? Kekendoran atau kekencangan ya boleh. Kekendoran dari fan beltnya. Ya. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara mengukurnya? Ada yang tahu? Ya. Terus hasilnya harus berapa?
Ya, kita lihat caranya bagaimana. Nah, ini namanya tension gauge. Namanya tension gauge ya. Ini namanya tension gauge. Ada beberapa contoh. Yang kita punya yang ini biasanya. Dipasangkan ke dalam fan belt. Ini fan beltnya yang warnanya biru. Lalu kita tarik sebanyak 10 kg atau diberi beban sekitar 10 kg. Itu nanti harus menunjukkan kekendorannya itu 7 sampai 11 mm. Kalau misalnya lebih dari 11 mm artinya fan beltnya terlalu kendor. Kalau kurang dari 7 berarti fan beltnya terlalu kencang. Pertanyaannya, kalau fan belt terlalu kendor apa yang terjadi? Perputaran kurang maksimal. Kurang maksimal. Menjadi apa? Mas Sandi? Selip. Kalau selip akhirnya kenapa? Terus pada akhirnya dampaknya apa? Iya. Berarti kira-kira ini penyebab masalah enggak kira-kira? Iya. Berarti salah satu penyebabnya adalah kendornya fan belt. Satu, ya. Silakan bisa ditulis di LKPD. Yang kedua, nah ini kebocoran oli dan juga kebocoran freon. Silakan diperiksa ketika nanti di sambungan-sambungan itu Anda periksa, ya, Anda periksa kira-kira ada yang bocor enggak? Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang disebutkan oleh Mas, kelompoknya siapa tadi ya? Iya, kelompoknya Mas Dimas. Dengan cara diberi apa? Air sabun. Kalau ada kebocoran pasti di sambungan muncul gelembung-gelembung. Itulah cara untuk mendeteksi kebocoran. Berarti kira-kira jawabannya kelompoknya Mas Dimas tadi udah betul atau belum? Sudah. Terima kasih ya. Baik. Lalu, nah, dampaknya yang terjadi apa ketika ada kebocoran freon dalam sambungan? Yang pertama pasti freonnya habis. Kalau habis kira-kira AC-nya dingin nggak? Nggak dingin ya, karena tidak ada freonnya. Dampak yang lebih besar lagi adalah dengan freon yang tercampur bebas, keluar bebas bercampur dengan udara yang di luar, lama-lama nanti akan mengakibatkan lapisan ozon menjadi menipis. Ya, ini yang bahaya. Maka pemeriksaan rutin di sambungan-sambungan sistem AC itu sangat penting. Silakan Anda yang punya mobil yang ada sistem AC-nya silakan dengan rutin diperiksa, Mas. Sambungan-sambungannya silakan diperiksa. Karena itu nanti bisa berdampak yang lebih besar. Tidak cuma menjadi AC nggak dingin tidak, tapi untuk lingkungan sekitar, ya, untuk lapisan ozon itu nanti akan juga berbahaya. Semakin lama akan menipis dan pada akhirnya apa? Ya, pemanasan global warming. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai langkah yang kedua, ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Bisa saya lanjutkan ya? Baik, saya lanjutkan untuk langkah yang berikutnya. Apa yang diperiksa di kelistrikannya? Iya, fuse dan relay. Di dalam fuse box ada fuse apa saja? Fuse AC, apalagi? Fuse apalagi? Fuse blower, apalagi? Yang berhubungan dengan sistem AC? Fuse blower dan fuse apa tadi? Extra fan. Ada lagi satu? Fuse magnetic cloud, betul. Berarti paling tidak ada 3 sekring yang harus diperiksa. 1 sekring blower, 2 sekring extra fan, yang ketiga sekring magnetic cloud. Minimal 3 ini yang harus diperiksa. Cara pemeriksaannya bisa ya? Kalau misalnya diperiksa menggunakan multitester, hasilnya 0 berarti fuse-nya masih bagus. Selain fuse juga diperiksa relaynya. Relaynya itu biasanya untuk mengaktifkan blower, untuk mengaktifkan magnetic cloud, juga untuk mengaktifkan extra fan. Sama sebenarnya. 3 sekring dan 3 relay minimal itu harus diperiksa. Ya? Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Kalau tidak saya lanjutkan lagi untuk yang berikutnya, pemeriksaan berikutnya. Nah, ini sudah menggunakan alat. Apa namanya tadi ya? Manometer atau juga bisa disebut dengan manifold gauge, sama. Manometer atau manifold gauge sama. Yang warna biru dipasangkan di tekanan apa? Rendah. Yang tinggi di tekanan apa? Tekanan yang merah di tekanan apa? Tinggi ya, di tekanan tinggi. Baik.
kalau kebalik kira-kira bisa nggak? Bisa terbaca tapi kita bingung karena hasilnya tidak valid. Ya nggak? Nggak valid. Ya, lalu yang kedua jelas ada suara. Ada suara bocor itu gitu ya. Itu berarti ada yang bocor. Nah, baru kita cari. Baru kita cari di mana rusaknya. Itu yang pertama menggunakan mata ya. Lalu yang kedua, nanti ada hubungannya dengan ini. Kita nggak punya alat ya. Kita nggak punya alat. Nah, kalau pada saat AC dinyalakan, magnetic cloud harus apa? Menempel. Kalau tidak menempel berarti bisa disimpulkan bahwa sistem AC-nya rusak. Apakah perlu alat untuk melihat ini? Tidak. Kita hanya perlu dengan mata. Dua ya. Dua langkah yang bisa kita lakukan dengan mata, tidak menggunakan alat ukur. Baru dua. Ini menggunakan alat. Ini bisa dilihat tanpa alat? Bisa. Ketika AC-nya on, maka extravan harus ikut berputar. 3 ya. 3 indikasinya. 4 di sini Mas. Di side glass-nya. Ketika AC-nya on tadi sudah disebutkan oleh kelompok yang tadi tampil. Kalau di side glass ini harus ada apa? Seperti apa tadi? Aliran air. Tidak boleh ada gelembung. Kalau ada gelembung artinya apa? Kebocoran udara yang masuk. Atau bisa terjadi apa? Karena apa tadi? Freonnya jumlahnya kurang. Kalau freonnya kurang, biasanya tercipta gelembung. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi bisa jadi dengan freon yang cukup tercipta gelembung. Ingat, gelembung terjadi karena freon bercampur dengan udara. Ya kan? AC yang normal itu yang lewat di sini harus apa? Air. Ingat tadi yang di pertama tadi ada sirkulasi, ada siklus. Yang lewat setelah kondensor bentuknya apa? Cairan. Kalau misalnya yang lewat bukan cairan, artinya apa yang rusak? Apa? Ekstravennya. Kenapa ekstravennya yang bisa kita tuduh menjadi penyebabnya? Karena ya, kenapa kok itu disebut sebagai penyebabnya? Bisa menurunkan. Betul sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya, itulah yang kita sebut dengan diagnosis. Dari awal gejalanya seperti apa, lalu kita cari kemungkinan-kemungkinannya. Ya, hanya dengan melihat dari side glass ini kita bisa tentukan. Oh iya, kipasnya extravan tadi kok kurang kencang ya? Kan hanya dengan mata kan, nggak menggunakan alat. Oh, kalau ini kurang kencang berarti tidak bisa menjadi cairan. Kalau nggak bisa menjadi cairan, berarti suhunya nggak turun. Kalau suhunya nggak turun, berarti tidak bisa bersirkulasi dengan baik, masih bercampur dengan udara. Maka sistem AC-nya tidak menjadi nggak dingin. Itu dampaknya. Padahal hanya masalah kipas. Tetapi bisa berdampak pada kinerja sistem AC. Ada pertanyaan? Jelas Mas Benat ya? Terjawab ya? Jadi kalau kita nggak punya alat, bagaimana caranya kita mengecek? Ya dengan cara seperti itu. Kita masih bisa menggunakan apa yang kita punya. Sebenarnya ini alat ukur semua ya. Sebenarnya yang kita punya ini semuanya hanya alat ukur. Panas ya bisa menggunakan tangan. Nah, contoh yang berikutnya adalah apa? Dengan raba tadi yang belum kan raba ya Mas ya. Kalau AC-nya di-on kan, nanti ada 2 pipa tekanan rendah dan pipa tekanan tinggi. Cara yang paling gampang adalah dengan meraba kedua-duanya. Yang tekanan rendah dan tekanan tinggi. Kalau tekanan rendah biasanya ada embunnya, ada bunga esnya. Kalau yang tekanan tinggi pasti panas sekali dan tidak disarankan karena sangat panas. Ya, karena sangat panas. Ya boleh kalau menggunakan lap ya, atau hanya cuma disentuh gitu boleh, dicek. Tapi kalau dipegang jangan karena itu terlalu panas. Nah, yang tekanan rendah itu biasanya tercipta bunga es. Nah, kalau tercipta bunga es berarti bisa dikatakan sistem AC-nya normal. Kalau dua-duanya hangat, yang satu panas yang satu hangat berarti abnormal. Artinya sistem AC tidak dingin atau mengalami kerusakan. Itu dengan perabaan tadi. Nah, ya Mas Benat ya. Ada pertanyaan yang lain silakan, boleh? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan ya.
Ini sudah sampai di sini nih. Nah, menggunakan apa tadi namanya? Manifold gig ya. Besarnya berapa? Yang tekanan rendah 1,5 sampai 2 bar. Nah, lalu yang berikutnya adalah pemeriksaan dari kisi-kisi. Pendinginan tadi kurang optimal bukan saja karena kipas yang kurang kencang, tetapi bisa jadi karena kondensor yang rusak, bisa karena kondensor bocor, bisa karena kondensornya kotor, bisa karena kondensornya ada sampah, ada daun-daun yang masuk ke situ, ya. Itu bisa atau bisa jadi tersumbat. Itu juga juga bisa mengakibatkan sirkulasinya tidak lancar dan juga mengakibatkan freon menjadi tidak bisa diinginkan, ya, karena tersumbat. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Nah, blower juga sama. Bersihkan blower, ya, dibersihkan blowernya. Filternya juga sama, dibersihkan, ya, dibersihkan juga. Ini beberapa contoh pemeriksaan. Nah, filter AC kalau sudah sobek itu sebisa mungkin segera diganti karena ini sebagai penyaring debu dan kotoran. Tadi ingat ya, yang pertama tadi ada fungsi dari AC adalah memurnikan udara. Kalau filternya rusak, filternya kotor, apakah bisa murni udaranya? Tidak, malah mengandung kotoran semua. Maka harus diganti. Kalau sudah kotor atau sudah rusak, rekomendasinya adalah diganti. Ya, itu. Nah, poin pentingnya di sini ketika Anda melakukan pemeriksaan dan juga perbaikan, ya, yang pertama adalah temperatur kabin. Ketika AC on, speknya berapa? AC yang bagus itu bisa menghasilkan 4 sampai 6 derajat Celcius. Bisa diukur menggunakan apa ini? Termometer, jelas. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kebocoran. Ini juga berhubungan dengan keselamatan kerja, ya, dan juga dengan lingkungan. Gak boleh bocor karena nanti bisa mengakibatkan menipisnya lapisan ozon. Lalu berikutnya ada ketegangan fan belt. Berapa tadi? Iya, diberi beban berapa? 10 kg. Baik. Berikutnya. Ya, berapa tadi TT-nya? 14,5 sampai 15 bar. Tekanan rendahnya berapa? Ya. Lalu berikutnya ada kondisi filter AC, kipasnya bagaimana, kisi-kisi kondensernya bagaimana, ya. Dilakukan pembersihan. Filter AC kalau sudah rusak, sudah sobek ya harus diganti. Rekomendasinya seperti itu. Lalu ada suara abnormal pada kompresor. Pertanyaannya, kira-kira karena apa? Ada suara yang tidak normal di kompresor, kira-kira penyebabnya apa? Yang paling mudah. Olinya habis, bisa? Bisa? Bisa. 1, 2. Boleh. Pistonnya aus, bisa. Suaranya menjadi kasar sekali Mas ya, seperti mesin motor. Apa lagi? Boleh. Jawaban yang lain. Bearingnya rusak. Bisa. Bisa. Bearingnya rusak menjadi ini ya, suaranya sangat berisik sekali itu, ya, karena bearingnya rusak. Ada lagi satu? Bukan karena kompresornya yang rusak, tapi ada satu lagi yang kira-kira membuat terjadinya suara abnormal pada kompresor. Sebenarnya bukan hanya kompresor, tapi semua yang dilewati. Kira-kira apa? Satu jawaban. Ada yang bisa menjawab? Ada hubungannya dengan di sini. Fan beltnya kenapa kira-kira Mas Rizky? Kendor. Kalau kendor berarti bisa. Kalau fan belt kendor menjadi apa tadi? Selip. Kalau selip berarti menghasilkan suara berisik nggak kira-kira? Pernah mendengar suara yang dihasilkan ketika ada belt yang kendor? Suaranya seperti apa? Iya, seperti tikus itu ya. Iya, itu terjadi suara yang tidak normal. Bisa juga karena terjadi kekendoran pada fan belt. Itu. Terakhir, kinerja sistem kelistrikan. Ada fuse-nya, ada relay-nya, blowernya, motor blowernya lemah atau tidak, magnetic light-nya masih nempel atau tidak, ya, termostatnya masih bisa bisa menerima ini. Termostat itu sebenarnya isinya sensor, ya, sensor panas. Maka biasanya termostat dihubungkan dengan evaporator. Ketika evaporatornya sudah dingin, maka termostatnya mati, cetek gitu.
magnetic lightnya lepas. Nanti kalau sudah hampir panas, maka dia nempel lagi supaya bisa menghasilkan dingin lagi. Kalau sudah dingin, lepas lagi. Itu begitu seterusnya. Itu termostat, ya. Switchnya ada di depan. Yang tadi dikatakan oleh Mas siapa tadi ya? Yang menyebutkan kalau ke kiri dingin. Oh Mas Rudi tadi ya. Ke kiri itu lebih dingin, kalau ke kanan semakin panas. Itu namanya termostat. Ada fuse dan relay. Ini poin pentingnya di sini. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya? Baik, kalau sudah jelas semua, kita akan masuk di kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang minimal satu bisa menyebutkan penyebabnya apa, lalu penanganannya apa. Silakan dari kesimpulan yang tadi Anda lakukan diskusi dan juga dengan penguatan dari saya tadi, ada 1-2 orang yang kira-kira bisa menyebutkan kira-kira penyebabnya apa dan perbaikannya kira-kira seperti apa. Silakan boleh tunjuk jari dan menyampaikan dengan keras supaya teman-teman bisa mendengar semuanya. Silakan, ada yang bisa menjawab, satu orang 1 poin minimal kesimpulannya tadi. Silakan Mas Dimas. Kurang Pak. Refrigeran kurang, penyebabnya ya. Perbaikannya, rekomendasinya apa? Ditambahi. Ya, tadi freonnya kurang. Perbaikannya apa? Ditambahi freon. Ya, betul? Betul. Tepuk tangan dulu Mas Dimas. Yang kedua, ada yang bisa menjawab lagi? Banyak banget tadi ya yang ditemukan. Ada 1? Mas Sandi silakan. Magnetic light tidak berfungsi. Iya, mengakibatkan apa tadi? Kompresor tidak bisa berputar. Perbaikan yang dilakukan apa? Cek fuse, Pak. Cek fuse-nya yang paling gampang. Kalau ada kerusakan yang paling parah, maka rekomendasinya apa? Penggantian apa? Magnetic light diganti ya supaya bisa menghasilkan magnet yang kuat lalu bisa menempel dengan kuat di kompresor. Tepuk tangan untuk Mas Andi. Ada lagi yang lain, silakan. Boleh silakan, Mas Bima, Mas Bermat, Mas Rudi silakan. Ada? Boleh, silakan. Tidak ada jawaban yang keliru, adanya hanya kurang tepat. Kita tepatkan di sini sekarang. Ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Mas Nanda silakan. Apa? Kondensor yang kotor menghasilkan apa nanti? Kalau misalnya kondensor kotor berarti dampaknya apa? AC nggak dingin ya? Ya, kenapa kok nggak dingin tadi di kondensor terjadi apa? Kurang pendinginan pada kondensor. Tidak terjadi atau kurangnya pendinginan pada kondensor sehingga freon tidak bisa berubah wujud menjadi apa? Cairan. Maka AC tidak dingin. Rekomendasinya apa? Membersihkan. Dibersihkan. Menggunakan apa tadi? Air ya, disemprot tadi ya. Menggunakan air gun dan juga air. Baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Anda. Jawaban yang lain. Jawaban yang lain. Mas Tegar silakan. Bocoran Pada apa? pipa. Pipa-pipa ya. Kebocoran pada pipa-pipa. Ya. Dampaknya apa? AC kurang apa? Freonnya menjadi kurang. Ya. Kalau freonnya kurang, AC-nya menjadi tidak dingin. Iya. Perbaikannya apa rekomendasinya? Kalau bocor? Penggantian pipa. Betul Mas Fervin. Tepuk tangan dulu. Sip. Ada lagi, 1 lagi terakhir. Siapa yang bisa menjawab? 1 lagi ini sebagai jawaban terakhir. Siapa yang mencoba untuk menjawab? Yang tadi belum menjawab silakan bisa menjawab. Mas Mervin sudah menjawab. Ada lagi 1 lagi. Fan belt yang kendor. Kalau fan belt yang kendor apa yang terjadi? Selip. Kalau selip kira-kira apa yang terjadi lagi? Kompresor nggak bekerja. Kalau kompresor nggak bekerja berarti apa yang terjadi? Aliran dalam sistem AC tidak maksimal, artinya tekanan tingginya tidak bisa maksimal. Kalau tekanan tingginya tidak maksimal, apa yang terjadi? Dampaknya AC-nya tidak dingin. Pada akhirnya semua dampak adalah AC tidak dingin. Penyebabnya apa? Banyak banget tadi yang sudah Anda sebutkan. Perbaikannya apa? Tadi itu sudah Anda sebutkan. Anda sudah bisa menemukan penyebabnya, Anda bisa menemukan sendiri cara perbaikannya. Ya kan? Maka hari ini Anda sebenarnya sudah banyak sekali belajar. Modal awal Anda menjadi
ahli spesialis sistem AC. Amin ya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sip. Terima kasih. Nah, ini yang tugas berikutnya silakan Anda kerjakan. Ada soal menggunakan Google Form, silakan Anda boleh mengerjakan secara mandiri dengan cara men-scan barcode yang ada di sini. Waktunya 5 menit. Ya, dari sekarang. Silakan Anda kerjakan, boleh 5 menit. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah? Ya, sudah. Sudah ya? Baik, terima kasih. Nanti akan saya koreksi setelah pembelajaran ini selesai. Untuk hasilnya nanti akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya ketika praktek ya. Nanti saya sampaikan. Dan yang kedua, ada petugas yaitu refleksi. Silakan Anda bisa mengisi juga di sini di lembar yang ada di Google Form juga sama. Silakan bisa Anda scan, diisi untuk refleksi hari ini ya, pembelajarannya bagaimana, apakah kita menyenangkan atau tidak, apa yang Anda dapat dari pembelajaran hari ini. Silakan bisa dituangkan secara jujur, boleh sebagai masukan untuk saya dan juga untuk kita semuanya supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Silakan dengan cepat, silakan Anda bisa menjawab ini refleksi dengan men-scan barcode yang ada di sini. Silakan. Silakan dijawab dengan jujur. Karena ini bukan sebuah soal ya, hanya angket, maka silakan dikerjakan dengan cepat. Sudah semua? Jadi semua ya? Silakan diisi dengan jujur. Terima kasih atas refleksi hari ini. Baik, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada hal positif yang bisa kita terima hari ini? Silakan boleh sharing 1-2 orang mengungkapkan apa yang Anda dapat hari ini. Kita bisa mengetahui kerusakan dan cara memperbaiki sistem AC. Baik, bisa mengetahui bagaimana cara pemeriksaan pada sistem AC. Ada lagi yang lain, jawaban yang lain? Ada yang Anda rasakan hari ini? Apakah kira-kira menyenangkan? Apa yang manfaat yang bisa Anda ambil dalam pelajaran hari ini? Kita dapat mengetahui penyebab-penyebab dari sistem AC dan cara perbaikan dan pengujian yang harus dilakukan untuk memaksimalkan sistem AC tersebut. Iya betul. Jadi semoga dengan Anda sudah mengetahui ini ya, nantinya bisa Anda gunakan di masa depan Anda ya. Ketika sudah lulus dari sini, silakan semoga ini bisa diingat-ingat dan bisa diterapkan menjadi hal yang nyata. Anda bisa mempunyai usaha-usaha sendiri, punya toko sistem AC lah, ada bengkel AC. Silakan Anda bisa memanfaatkan ini ya. Harapan saya Anda bisa memanfaatkan materi ini untuk ke depan ya. Itu. Nah, lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan prakteknya. Hari ini Anda sudah melaksanakan teorinya,
Anda sudah punya teorinya, ya, sudah punya bayangan ya. Berarti apa yang besok saya kerjakan, apa yang besok saya periksa, apa yang besok saya perbaiki, sudah ada bayangan hari ini. Nah, realnya adalah pertemuan berikutnya, yaitu praktek sistem AC. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan ketemu di bengkel dengan unit mobil 1 kelompok 1. Silakan Anda diagnosis di situ apa ya yang rusak kira-kira. Nah, silakan setelah berdiskusi dengan kelompok yang sama, silakan minggu depan kita coba untuk mendiagnosis dengan nyata atau dengan real. Silakan menggunakan alat ukur yang ada, temukan rusaknya, perbaiki rusaknya, ujilah kinerjanya, ya. Jadi anggap saja mobil itu adalah mobil konsumen yang datang dengan keadaan rusak, pulang dengan keadaan yang lebih prima lagi atau lebih baik lagi. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mohon untuk dibersihkan. Kita tata kembali ruangan ini supaya besok pagi bisa digunakan dengan baik juga. Sudah semua? Baik, saya minta bantuan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang.